Selamat pagi, sahabat sukses sekalian. Kali ini saya ingin membahas kenapa banyak franchise dan bisnis kemitraan yang awalnya viral, ramai, akhirnya tutup satu persatu. Ternyata penyebabnya bukan produknya yang salah, tetapi pemilik usahanya sendiri. Banyak orang membeli franchise atau kemitraan dengan harapan hidupnya langsung berubah. Mereka berpikir cukup menyediakan modal, menyewa tempat usaha ruko atau sejenisnya, merekrut karyawan, lalu uang akan datang sendiri setiap hari. Apalagi melihat promosi omset puluhan juta, bahkan ratusan juta, balik modal cepat, hingga kisah sukses para mitra yang viral di media sosial. Banyak yang akhirnya tergiur tanpa benar-benar memahami cara kerja bisnis. Bisnis jalan, pemilik bisnis jalan-jalan. Itu yang selalu ada di benak kepala kebanyakan pengusaha baru. Mas, nanti saya tinggal terima laporan kan? Tanya calon mitra usaha. Sales kemitraan menjawab, sistemnya sudah jadi mas, tapi tetap harus dikelola. Sayangnya, kalimat terakhir itu sering hanya didengar sekilas. Yang tertanam justru kata, sistem sudah jadi. Sejak hari pertama buka, pemilik mulai jarang datang, menganggap bisnis bisa berjalan sendiri autopilot. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Demi Waktu. Di sini kita belajar bersama tentang bisnis, investasi, keuangan, dan kisah nyata dunia usaha supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena dalam bisnis, pengalaman orang lain bisa menjadi pelajaran paling murah. Anda akan menghemat banyak waktu dengan tanpa perlu melakukan kesalahan orang lain yang sudah pernah mencoba dan gagal. Ironisnya, banyak merek rumah makan atau kuliner sebenarnya memiliki produk yang bagus dan enak. Resep sudah terbukti, produk laku dan laris dijual, SOP pelayanan lengkap, pelatihan karyawan tersedia, bahkan branding sudah dikenal masyarakat. Namun, ketika dibawa ke kota lain, hasilnya ternyata berbeda jauh. Seorang pemilik cabang pernah berkata, "Saya kira tinggal buka, nanti pelanggan datang sendiri." Awalnya memang cukup ramai, tetapi 3-4 bulan kemudian omset mulai turun. Karyawan datang terlambat, pelayanan menurun, terkesan seenaknya. Bahan baku kualitasnya mulai tidak standar. Pelanggan mulai kecewa, rating online turun, akhirnya mempengaruhi arus kas yang menipis. Disinilah pentingnya memahami operasional usaha, mengatur cash flow, memahami customer experience, dan yang utama adalah quality control produk dan pelayanan kita. Masalahnya bukan pada nama besar franchise-nya. Masalahnya adalah tidak ada pemilik yang benar-benar mengawasi setiap hari. Bisnis makanan sangat bergantung pada konsistensi dan konsekuensi. 1 minggu saja lengah, pelanggan bisa pindah ke tempat lain. Inilah yang akhirnya banyak pemilik merek usaha yang benar-benar laris di Indonesia khususnya enggan membuka kemitraan. Yang sudah terlanjur membuka kemitraan, beberapa franchiser atau pemberi kemitraan akhirnya memilih berhenti membuka kemitraan baru. Bukan karena bisnisnya sepi, melainkan karena terlalu banyak mitra yang gagal menjalankan standar operasional, yang ke depan
tentunya akan sangat berdampak pada penurunan kualitas dan image brand tersebut. Pak, kenapa sekarang tidak buka franchise atau waralaba warung lagi? Tanya seorang mahasiswa suatu ketika pas ada kuliah umum kewirausahaan di salah satu kampus negeri terkemuka di Jogja. Pemilik merek, sebut saja Pak Y, menjawab, "Mas, kami susah menjaga cabang yang dikelola asal-asalan. Nama merek ikut rusak." Jawaban singkat itu mengejutkan banyak orang. Namun, tidak mengejutkan bagi saya yang sudah ikut kemitraan sejak 2007 silam. Hampir 10 orang mitra yang bergabung di kala tahun 2007-2008 waktu itu akhirnya gagal mempertahankan standar pusat. Sehingga ketika perjanjian kemitraan 5 tahun habis, hak kemitraan kawan-kawan seangkatan tersebut tidak lagi diperpanjang. Reputasi sebuah merek yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur hanya karena 1-2 cabang yang pelayanannya buruk. Semakin banyak mitra yang bergabung, memang secara jangka pendek berimbas pemasukan yang masif bagi pemberi waralaba. Fresh money didapatkan dengan mudah di depan. Namun, dalam jangka panjang, ketika tidak semua mitra atau penerima waralaba gagal menjaga standar, tidak bisa menjaga kualitas menu, tidak bisa mempertahankan pelayanan, cepat atau lambat justru akan merusak image keseluruhan brand tersebut. Dan tidak sedikit yang akhirnya sampai memaksa semua gerai tutup. Sahabat sekalian, silahkan bisa dicari di internet. Bisnis kemitraan, mulai yang skala kecil, skala gerobakan, modal katakan 1-5 jutaan, olahan ketela, burger, roti, minuman, dan sebagainya. Kemudian kemitraan yang modalnya puluhan sampai ratusan juta, seperti sei sapi, bakso, dan sebagainya, sampai usaha yang bermodal miliaran yang sempat viral seperti warung abnormal dan sebagainya. Mengapa mereka akhirnya tutup? Itulah sebabnya beberapa bisnis kuliner kini lebih memilih membuka cabang sendiri daripada memberikan lisensi kepada mitra yang belum siap mengelola usaha. Mereka berpikiran lebih baik bertumbuh lambat tetapi kokoh daripada memaksa bisnis cepat bertumbuh dengan cepat tetapi tidak bisa bertahan. Banyak orang merasa sudah menjadi pengusaha setelah mengeluarkan modal. Padahal yang dibutuhkan sebuah usaha, terutama rumah makan, kuliner, bukan sekedar investor. Yang dibutuhkan adalah operator yang mau memahami kondisi lapangan secara detail, pemilik yang rajin turun langsung, yang bisa mengetahui jika stok tidak sehat, pelayanan menurun, biaya operasional membengkak, atau penjualan mulai melemah. Sebaliknya, pemilik yang hanya melihat laporan bulanan seringkali terlambat menyadari adanya masalah. Saat sadar, kerugiannya sudah besar, dan semakin kita telat mengetahui akar masalah, kita akan semakin lambat dan malas untuk membenahi. Bisnis bukan mesin ATM. Bisnis adalah organisme yang harus terus dirawat. Sistem memang membantu, tetapi sistem tidak bisa menggantikan kepemimpinan seorang pemilik usaha. Ibarat sebuah tanaman, setelah benih tumbuh, tentulah perlu dirawat. Rutin disirami tiap hari, ada kalanya diberi pupuk, dijaga disiangi dari gulma, agar bisa berbunga atau berbuah dengan lebat ke depannya. Pelajaran paling mahal dari banyaknya kegagalan franchise di Indonesia adalah satu hal,
Jangan membeli bisnis hanya karena ingin hidup santai. Franchise hanyalah kendaraan yang menentukan sampai tujuan, tetaplah pengemudinya. Kalau tujuan Anda belajar bisnis, kemitraan memang bisa menjadi jalan yang lebih cepat. Namun, jangan pernah berhenti belajar memahami bisnis dari hulu ke hilir secara detail. Jangan malas membaca laporan keuangan, memahami pemasaran dasar, menjaga kualitas produk, melatih dan terus meningkatkan SDM, membangun hubungan dengan pelanggan, membangun komunikasi dengan supplier. Disitulah pondasi bisnis yang benar-benar bertahan lama. Jadi, sebelum membeli kemitraan atau franchise, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya siap mengelola bisnis ini setiap hari, atau hanya ingin mendapatkan uang tanpa terlibat? Jawaban atas pertanyaan itulah yang sering menentukan apakah bisnis akan berkembang, atau hanya menjadi daftar panjang kegagalan berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terhindar dari kesalahan yang sama. Pandangilah hari ini. Kemarin sudah menjadi mimpi, dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi dan kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi, harapan, dan tujuan. Salam sukses barokah demi waktu.